Oke, kali ini kita akan, kembali membahas soal-soal latihan SNPT pengetahuan kuantitatif yang bersumber dari Kemendikbud bagian kedua. Untuk bagian pertama telah kita bahas pada video sebelumnya, akan mungkin nanti saya cantumkan di komen atau di deskripsi ya untuk link bagian satunya. Oke, kita mulai. Jadi yang nomor 6 ada 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Misalkan B adalah kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Dan PB menyatakan peluang kejadian B. Dari informasi yang diberikan, manakah yang benar tentang hubungan antara P dan Q? Dengan P adalah peluang B dan Q adalah 3/10. Oke, kita kembali ke konsep peluang, bahwa peluang sebuah kejadian, dalam hal ini PB, misalnya kejadian B adalah banyak kejadian B dibagi dengan banyak semesta atau kejadian yang mungkin. Kejadian yang mungkin semestanya adalah apa? 3 bola diambil, berarti semestanya adalah bagaimana kombinasi dari 3 bola yang diambil dari 5 bola yang ada. Dapat kita cari dengan kombinasi 3 dari 5 kan ya, atau dapat 5 faktorial dibagi 5 minus 3 faktorial 3 faktorial, lalu dapat 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial 2 kali 1, atau kita dapatkan nilainya adalah berapa? 20 bagi 2 adalah 10. Nah, lalu sekarang kita punya NS. Nah, NB-nya gimana? NB dalam hal ini kita kan mau ini 2 bola merah dan 1 bola putih. Berarti NB itu kan pertama ini dulu. Bagaimana kemungkinan terambilnya 2 bola merah dari 3 bola merah? Tadi kita pakai kombinasi apa? Ada 3 bola merah. Kita ambil 2 aja, berarti 2 dari 3 kan ya. Lalu 1 bola putih dari 2 bola putih. Kita dapat 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial per 1 faktorial 1 faktorial, atau kita dapatkan apa? 3 kali 2 kan ya, atau adalah 6. Sehingga nilai dari PB adalah NB-nya 6 per 10. Jadi P itu adalah 6 per 10. Nah, kalau Q-nya 3/10 berarti bagaimana? Jelas kan ya? Lebih besar penyebut di sini dan pembilangnya sama. Berarti P lebih besar daripada Q, atau jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 7. Bilangan real X memenuhi persamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Dari informasi berikut, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Dengan P adalah min 2X, dengan X adalah solusi dari persamaan ini, lalu Q adalah 2. Oke, kita coba selesaikan persamaan ini ya. 2X plus 1 kurang dari 4. Kita kurangkan kedua ruas dengan 1, dapat 2X kurang dari 3. Kita kan maunya min 2X nih. Kita kalikan kedua ruas dengan min 1, berarti dapat min 2X. Nah, hati-hati. Kalau kalian mengalihkan kedua ruas dengan min 1 dalam persamaan, tandanya harus dibalik ya. Sehingga dapat apa? Min 2X lebih dari min 3. Nah, kalau kayak gini kan berarti nilai dari min 2X dia itu bisa kurang dari 2, bisa tepat sama dengan 2, bisa juga dia lebih dari 2, karena kan dia syaratnya cuma lebih dari min 3, bisa min 2, min 1, 0, bahkan setengah, bahkan 3/2, 5/2, atau bahkan 2. Sehingga dari informasi ini saja hubungan dari P dan Q itu tidak dapat ditentukan. Karena nilai dari min 2X di sini dia bisa kurang dari 2, sama dengan 2, atau bahkan lebih dari
2. Nomor 8, titik P dan Q berturut-turut terletak pada AB dan BC dari kubus ABCDEFGH dengan PA banding PB 1/2 dan BQ banding QP 1/1. Manakah dari ketiga pernyataan berikut yang benar? Oke, pertama kita coba buat sketsa kubusnya. Lalu kita punya P ada di AB, berarti ini P misalnya. Nah, PA dibanding PB 1/2. Berarti kalau misal R atau rusuknya ini adalah 1, maka kita dapat ini berapa ini kan? Sepertiga ya. Ini adalah sepertiga dan ini adalah 2/3. Lalu ada BQ banding QP sama 1/1. Nah, karena Q ada di BC berarti ini Q. Nah, coba perhatikan, sepertinya ini tipe karena ini tidak akan mungkin. Kenapa nggak mungkin? Akan Mimin tunjukin. Perhatikan segitiga PBQ. Nah, berarti ini kan B, ini Q, ini P ya. Nah, kita tahu bahwa apa? AB dan BC ini kan tegak lurus, berarti B ini siku-siku. Kalau tadi kita tahu bahwa apa? BQ ya. Sama BQ banding PQ itu sama dengan 1/1 gitu ya. Jadi kalau kita misalkan ini adalah X dan ini adalah X, gunakan rumus Pythagoras. Didapat apa? PB kuadrat ditambah BQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat. Didapat apa? X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini adalah PB kuadrat. Atau PB kuadrat sama dengan 0. Yang artinya PB itu 0. Nah, kalau 0 kan nggak mungkin. Berarti dia bukan segitiga. Maka dia adalah apa? Garis yang beri begitu aja. Jadi PQ banding QB tadi itu tidak mungkin ya. Atau kita akan coba buat jadi kita gantikan di sini untuk BQ banding QP adalah BQ banding QC gitu ya. Sama dengan 1/1. Berarti kalau ini 1, ini 1 atau ini setengah, ini juga setengah. Nah, kalau gitu maka kita akan punya segitiganya. Berarti oke, ini aku hapus dulu. Didapat bahwa PB adalah 2/3 kan ya. Lalu BQ adalah setengah. Maka panjangnya PQ kita dapatkan akar 4/9 ditambah 1/4. Atau didapat akar 36, lalu ini 16 ditambah 9. Atau didapat 25/36 adalah 5/6 ya. Oke, kita simpan dulu, kembali ke soalnya. Kita dapat bahwa perbandingan volume limas PBQF, kita coba gambarkan limas PBQF ini. PBQ alasnya, lalu F-nya adalah tingginya, berarti gini ya. Dibanding dengan volume kubusnya adalah 1/18. Kita coba cari volume limasnya dulu ya. Kita tahu V limas itu adalah sepertiga L alas kali tinggi kan ya. Kita dapatkan bahwa luas alasnya adalah 2/3 kali setengah kan ya, karena luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi, lalu tinggi dari ini adalah tadi udah buat rusuknya adalah 1 kan ya. Didapat 3 kali 3 9, 9 kali
Ini saya coret ya. Berarti 1 banding 18. Lalu volume kubusnya, karena harusnya 1, maka dia 1 kan ya. Berarti perbandingan volume 5 dengan volume kubusnya adalah 1/18/1 atau sama dengan 1 banding 18 kan ya. Jadi ini benar. Lalu perbandingan luas segitiga PBQ. Nah, kita tadi tahu bahwa ini kan 2/3 sama setengah. Berarti nanti luas dari PBQ dia adalah setengah 2/3 ya, atau sama dengan 1/6 kan ya. Lalu luas dari perseginya, kalau hurufnya 1 atau sisinya 1, maka dia sama dengan 1 kan ya. Berarti luas segitiga PBQ dibanding luas persegi ABCD dia adalah 1/6 banding 1 atau 1/6 juga. Lalu PQ dibanding AC. Tadi kita tahu PQ adalah 5/6. AC berarti kan akar dari 1 tambah 1, atau dia adalah akar 2 ya. Berarti PQ dibanding AC adalah 5/6 dibanding akar 2, atau dia adalah 5/6 banding akar 2. Kalau kita kaliin 6 semua dapat 5 banding 6 akar 2. Jadi ini salah ya. Sehingga yang benar adalah pernyataan 1 dan 2 saja, atau yang B. Nomor 9, diketahui segitiga ABCD dengan sudut B 30 derajat. Apakah segitiga ABC siku-siku? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oh iya, lagi-lagi ada tipe ya, harusnya ABC gitu aja ya. Nanti kita punya segitiga ABC gitu. Kita buat misalnya gini ya, anggaplah ini A, B, dan C. Diketahui sudut B-nya adalah ini 30 derajat. Kita tahu bahwa apa? Jumlah sudut dalam segitiga itu sudut A tambah sudut B tambah sudut C. Dia haruslah berapa? 180 derajat kan ya. Karena B-nya 30, maka kita dapat sudut A tambah sudut C itu sama dengan 180 kurang 30 atau 150 derajat. Nah, karena tipe soalnya seperti ini, kita harus cek masing-masing dulu, baru keduanya gitu ya. Kita gunakan dulu pernyataan ke-1. Sudut A minus sudut C, dia adalah 20 derajat. Dalam hal ini kita bisa lakukan kan ya, lakukan eliminasi misalnya. Kita kurangkan, didapat 2 kali sudut C itu adalah 130 derajat ya. Atau kita dapatkan sudut C besarnya adalah 130 bagi 2, 65 ya. Berarti kalau sudut C adalah 65, maka sudut A adalah 150 min 65, atau didapat 150 kurangi 60, 90, atau 85 derajat. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah segitiga ABC siku-siku? Jawabannya tidak ya. Karena tidak ada sudut yang 90 derajat. Berarti pernyataan 1 saja itu, atau P1 saja itu cukup ya untuk menjawab pertanyaannya. Karena pertanyaannya cuma apakah segitiga itu siku-siku. Oke, kita simpan. Lalu yang kedua, sudut C kurang dari sudut A. Kita tadi punya informasi dari soal adalah ini. Lalu sekarang informasinya adalah sudut C kurang dari sudut A gitu ya. Cuma gini aja. Berarti kan bisa bebas.
Jadi kita bisa buat kalau misalnya sudut C-nya itu dia 60. Sudut C sama dengan 60, maka sudut A dia kan 90. Berarti ini segitiga ABC siku kan ya. Tetapi ingat kita bisa coba yang lain selama memenuhi. Misalnya sudut C-nya 50. Berarti sudut A-nya dia berapa? 100 kan ya. Nah, ini kan segitiga ABC tidak siku. Sehingga kita belum tahu, belum bisa menentukan, belum bisa menjawab pertanyaan apakah segitiga ABC siku-siku. Sehingga pernyataan 2 saja itu tidak cukup. Nah, berarti opsi yang benar adalah pernyataan 1 saja itu cukup, namun pernyataan 2 saja itu tidak cukup, atau yang A. Jadi harus hati-hati ya, kalian gunakan 1 dulu. Baru nanti kalau misal 1 aja nggak cukup, 2 aja nggak cukup, kalian coba keduanya. Kalau emang dia bisa, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau dua-duanya nggak bisa, itu yang E. Tapi kalau dua-duanya atau masing-masing bisa, 1 bisa, 2 bisa, maka yang D gitu ya. Nomor 10. Diketahui B sama dengan 2 kali C atau B sama dengan 2C gitu ya. Lalu B min D sama dengan 3. Pertanyaannya apakah D adalah bilangan prima? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, kita gunakan yang pertama dulu. D sama dengan 2C min 3. Nah, ini coba perhatikan. Kalau kita substitusikan, ini kan B sama dengan 2C. Berarti dapat apa? 2C min D sama dengan 3. Nah, kalau min D-nya kita pindah, didapat gini kan. D 2C min 3. Jadi, pernyataan 1 sebenarnya itu adalah ya sama aja kalau kita kombinasikan dua pernyataan ini atau dari soal. Oke, kita coba. Apakah bisa kita mencari, menentukan apakah D bilangan prima? Dari sini deh, 2C min 3 sama dengan D. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya punya 2 faktor aja kan, atau dirinya dengan 1. Kalau C-nya misalnya adalah 4, didapat apa? 8 min 3 sama dengan D. Berarti D-nya 5 kan ya. Nah, dia bilangan prima. Tapi kan C-nya nggak cuma 4, ada banyak. Misalkan aja C-nya 6. Berarti apa? 12 min 3 sama dengan D, atau D sama dengan 9. Nah, 9 ini kan dia punya faktor, yaitu 3, 9, dan 1. Dia bukan bilangan prima. Jadi, 1 aja itu nggak cukup. Kalau pernyataan 2, B min 2 sama dengan 0, ya itu kan sama aja kayak ini kan. B min 2C sama dengan 0. Nah, kalaupun kita kombinasikan, kita dapat juga sama kayak tadi, bahwa kita bisa punya hubungan D adalah seperti ini tadi, bahwa 2C min sama dengan 3 akhirnya nanti. Nah, kita tadi sudah coba bahwa pernyataan ini 2C min D sama dengan 3 itu juga nggak bisa, sehingga pernyataan 2 aja itu nggak bisa. Bahkan kalau kita gunakan bareng-bareng, kedua pernyataan ini itu kan juga turunan dari pernyataan ini tadi. Sehingga kedua pernyataan, baik pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diminta, yaitu apakah D bilangan prima. Jadi jawabannya adalah yang E.